Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Khairunisa Nurrohmah, kelas MPI 1C, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian ilmu hadis, riwayah dan diroyah, serta sejarah perkembangannya. Apakah ada yang tahu apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis ialah kaidah-kaidah yang mempelajari suatu keadaan parawi dan marwi. Apa yang dimaksud parawi dan apa itu marwi? Ya, parawi adalah orang-orang yang menyampaikan, menerima, dan membawa berita daripada Nabi Muhammad, apa yang kita sebut juga sanad. Sedangkan marwi sendiri ialah redaksi atau isi berita yang diriwayatkan oleh periwayat atau yang kita sebut juga dengan matan. Dari pengertian di atas bisa saya simpulkan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang menjelaskan tentang suatu keadaan parawi atau yang meriwayatkan dan apa yang diriwayatkan atau matan. Di sini ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang membunyi: Hadatsana Sulaiman Abu Rabi' qala hadatsana Ismailu bin Ja'far qala hadatsana Fi'u bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqu thalatha idza haddatsa kadzaba fa idza wa'ada akhalafa wa idza tumina khana. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Arabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia khianat. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa Imam Bukhari pernah mendengarkan perkataan daripada Sulaiman Abu Arabi. Sulaiman Abu Arabi pernah mendengar perkataan Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far pernah mendengar perkataan daripada Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail. Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail pernah mendengar lagi perkataan daripada bapaknya, dan bapaknya pernah mendengar dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pernah mendengar perkataan tersebut daripada Nabi Muhammad SAW. Dari penyampaian periwayatan keenam ini yang disebut sanad, sanad bisa dikatakan terputus dan bisa juga dikatakan bersambung. Sanad dikatakan terputus apabila penyampaian periwayatan tidak sampai pada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, sanad bisa dikatakan bersambung apabila penyampaian periwayat sampai pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis ini merupakan sanadnya bersambung pada Nabi Muhammad SAW. Dari penjelasan ini, teman-teman sudah mengetahui apa yang dinamakan sanad dan mana yang dinamakan matan. Baik, masuk ke pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis riwayah dan hadis diroyah. Apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah ilmu-ilmu yang mempelajari daripada perkataan, perbuatan, dan periwayatan daripada Nabi Muhammad SAW, dan objeknya itu dari Nabi sendiri. Sedangkan yang dimaksud hadis dirayah ialah ilmu hadis yang mempelajari tentang syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukum daripada hadis tersebut. Sebagai contoh, syarat-syarat, metode apa yang dipakai oleh periwayat dalam meriwayatkan hadis tersebut, macam-macamnya, apakah hadis itu bersambung atau tidak, dan hukum-hukumnya apakah itu ditolak atau tidak diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah merupakan mata uang yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang sama. Sebagai contohnya, tanpa adanya ilmu riwayah dan ilmu diroyah, maka akan terputus dalam konteks ceritanya. Sebaliknya, kajian ilmu riwayah tanpa adanya pengetahuan ilmu diroyah, maka akan menjadi kering dan tidak sempurna manfaatnya.
Kita masuk dalam pembahasan sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Pada periode Nabi SAW, ilmu hadis riwayah ditandai oleh adanya pertama, larangan menulis hadis karena ditakutnya bercampur dengan Al-Quran. Yang kedua, larangan yang tidak dibolehkan yang bersifat kondisional atau dalam suatu situasi tertentu. Sedangkan ilmu hadis riwayah ditandai adanya dasar-dasar ilmu hadis sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Pada sahabat, ilmu hadis riwayah ditandai dengan batasnya periwayatan dengan orang yang meriwayatkan harus disertai dengan saksi dan harus bersumpah terlebih dahulu, dikarenakan maraknya hadis-hadis palsu akibat adanya konflik politik. Sedangkan ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya penyampaian hadis secara lisan atau ucapan dan periwayatannya harus disertai dengan sanad, sumpah dan seorang saksi. Baik, di antara periode Nabi dan periode sahabat, ada pula periode tabi'in, di mana ilmu hadis riwayah ditandai dengan mulai dibukukannya hadis-hadis atau instruksi Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, sehingga memunculkan model kitab hadis-hadis di antaranya yaitu ada Muwatta, Musannaf dan Musnad. Dalam pembelajaran kitab Muwatta dan kitab Musannaf, ini merupakan modern kitab hadis yang berdasarkan tema atau bab. Sebagai contoh bab tentang perzinaan, bab tentang zakat, dan bab tentang yang lainnya. Lain hal dengan model kitab musnad. Dalam model kitab musnad merupakan modelan yang berdasarkan pada periwayatannya, sebagai contoh musnad Imam Ahmad, musnad Imam Syafi'i, dan musnad imam yang lainnya. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang ditandai dengan penulisan ilmu hadis yang digabung dengan ilmu fikih dan usul fikih, seperti contoh kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, pada periode tabi'in, ilmu hadis riwayah ditandai dengan masa keemasannya ilmu hadis dikarenakan adanya kodifikasi dan hadis yang disahih dipisahkan dengan hadis yang tidak sahih. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang ditandai dengan penulisan ilmu hadis yang digabung dengan ilmu fikih dan usul fikih, seperti contohnya kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, pada periode tabi'in, ilmu hadis riwayah ditandai dengan masa keemasannya ilmu hadis dikarenakan adanya kodifikasi dari hadis yang sahih dipisahkan dengan hadis yang tidak sahih. Sedangkan ilmu hadis riwayah ditandai telah dipisahkannya ilmu hadis tetapi sebelum menyatu dan munculnya kitab-kitab ilmu hadis. Dan yang terakhir ada periode setelah tabi'i dan tabi'in. Pada periode ini ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya penulisan hadis secara sistematik. Sedangkan ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya penulisan hadis dan hadis itu juga berdiri sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.